Perceraian merupakan sebuah kata yang mengerikan bagi sebagian orang. Karena ketika kita mendengarkan kata perceraian, pasti identik dengan persidangan. Ketika kita berbicara persidangan, pasti dengan pengadilan. Untuk itu, di Advokat Muda Channel kali ini, kita akan membahas tentang dinamika perceraian dalam tinjauan yuridis dan juga dalam tinjauan syariat agama Islam. Dan juga kita akan mengupas secara detail apa tugas dan wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa, khususnya perceraian. Tetap di Advokat Muda Channel, jangan lupa share informasi yang berguna ini agar menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang kembali Advokat Muda Channel sesuai dengan permintaan dan request dari sebagian masyarakat melalui pesan WhatsApp dan juga mention dan juga pesan email untuk mendatangkan pemateri dari Pengadilan Agama Bondowoso. Kita mengangkat tema dinamika perceraian dalam tinjauan yuridis serta tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa. Untuk itu kami hadirkan dua pemateri ya. Yang pertama, beliau Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, Bapak Dr. Andes Haji Nurhosin SHM. Beliau seorang hakim dan akan memberikan edukasi dan ilmu kepada masyarakat khususnya di Bondowoso. Dan yang kedua, kita kedatangan perwakilan dari masyarakat yang nantinya juga unek-unek dari masyarakat itu apa yang akan ditanyakan, tentunya tidak jauh-jauh dari perceraian tentunya. Ya, oke. Untuk itu kami sapa dulu Bapak Haji Dr. Andes Nurhosin. Selamat datang di studio kami, Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang juga Mas Hairullah di studio kami. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan dari masyarakat, Pak ya. Kemarin kita dapat mention pertama mengenai data perceraian, ya. Seperti apa grafik data perceraian di Indonesia khususnya di Bondowoso untuk 2020? Terima kasih ya. Memang sampai dengan hari ini ya tadi ya, ini cukup luar biasa karena tahun ini itu sampai hari ini Pengadilan Agama Bondowoso menerima perkara itu 1650. Iya, 1650 itu tahun ini. Iya, hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan begitu. 6 bulan setengah ya. Iya, luar biasa. Dari 1650 itu yang kontentius ya. Yang ada gugatan itu cerai talak, cerai gugat itu 977. Yang volunter, ini yang sekarang didominasi oleh dispensasi kawin ya. Dispensasi kawin, isbat nikah. Itu diantaranya. Kemudian juga ada permohonan penetapan ahli waris. Kemudian juga ada ini wali adol. Yang permohonan itu ada 673. Artinya secara garis besar masih agak tinggi untuk angka yang masuk. Yang jelas tahun 2019 itu hanya 2.500 sekian. 2.500 sekian. Itu dengan sisa yang tahun lalu. Sedangkan tahun ini sisa tahun lalu itu 213. Sehingga kalau kita total sampai hari ini perkara yang ditangani oleh pengadilan itu 1863. 1863. Dari 1863 ini kita sistem kerja kita yang punya komitmen dengan kerja keras. Betul. Kerja ikhlas, berintegritas sampai tuntas. Ini alhamdulillah bisa menyelesaikan perkara 1625. 1625.
sehingga sisa tinggal 238. tinggal 200. Kalau kita kembali ke data tadi, ke data perceraian tadi, untuk stimulus atau penyebab terjadinya perceraian itu Pak secara garis besar dari apa? Ini memang Dari faktor hampir sama ya di Indonesia. Hampir sama termasuk di dalamnya di Kabupaten Bondowoso. Penyebab terjadinya perceraian itu yang mendominasi tetap terjadinya perselisihan terus-menerus. Itu nomor satu paling banyak. Kemudian disusul dengan kalau di Bondowoso ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Meskipun perselisihan itu juga sekian banyak itu penyebabnya juga ekonomi. Ekonomi juga ya. Ekonomi. Tapi perlu dipahami bahwa ekonomi itu bukan semata-mata karena kemiskinan. Betul. Tapi karena ya bahasa kasarnya kendabrakannya suami gitu ya. Gitu ya. Jadi seorang suami yang memang tidak tanggung jawab itu sebenarnya dia bisa bekerja tapi tidak mau bekerja, atau dia malas kalau bekerja untuk kepentingan dirinya, dan itu. Jadi di situ sebenarnya oleh karena itu jangan salah pemahaman kalau kita ada indikator atau penyebabnya itu ekonomi, itu bukan berarti karena di Kabupaten Bondowoso miskin, bukan. Iya. Tapi karena memang suami-suami yang jadi person by person gitu ya. Jadi person by person. Jadi kata ibda binafsi, kembali ke masing-masingnya. Betul. Dan yang ketiga itu ini. Ya juga mirip lagi, tidak ada tanggung jawab juga. Yang satu meninggalkan yang lain itu. Untuk gugatan atau permohonan itu sendiri, yang paling banyak itu dari gugatan apa permohonan? Dari rata-rata di seluruh Indonesia itu gugatan ya. Bahkan berarti dari yang istri ya? Iya, Mbak. Dari pihak perempuan. Mengapa begitu? Karena memang itu tadi suami yang ogah-ogahan. Nah, disitulah sebenarnya kenekatan pihak istri, bukan karena seorang istri yang begitu saja tidak sabar, tapi karena memang situasi rumah tangganya sudah nggak bisa diharapkan lagi. Tidak bisa diharapkan lagi. Jadi ini ada pertanyaan lagi Pak, ini sangat menarik sekali. Ketika berupa gugatan, otomatis kan yang pihak perempuan ya yang mengajukan. Betul. Nah, selama ini mindset di masyarakat kita banyak yang bertanya-tanya, kalau yang mengajukan gugatan yang perempuan, apa bisa masih tidak mendapatkan hak-hak perempuan seperti nafkah dan lain sebagainya, iddah dan lain sebagainya, mut'ah, kiswah dan lain sebagainya. Yang hak-hak mereka yang bisa diperoleh ketika yang menggugat. Gitu. Jadi, terima kasih ini ya. Ini sebenarnya di Bondowoso itu ada kelebihan dibanding yang lain soal tuntutan. Oh gitu Pak. Iya. Jadi saya sejak ketika kami masih jadi hakim tahun 2002 sampai 2004, itu yang namanya urusan hasil sewa, hasil memelihara sapi, hasil buduknya itu, buduknya ya, itu dituntut. Itu artinya sebenarnya masyarakat Bondowoso sangat mengerti tentang ini. Hanya mungkin dari sisi hukum. Betul, dari sejarah itu apa sih sebenarnya yang bisa dituntut? Yang kurang mengerti. Jadi pada hakikatnya setiap tuntutan, apalagi seorang istri yang nuntut, itu kalau mau bareng kumulasi itu kan bisa dengan harta bersama. Terus kemudian bisa hak asuh mungkin ya, hadonah ya. Nah, itu bisa. Nah, meskipun dalam perkembangannya sekarang ini sebenarnya ada dari hasil diskusi di ketua kamar atau kelompok-kelompok hukum itu, seorang istri yang karena menggugat kemudian disebabkan oleh perilaku suami itu bisa saja menggugat yang lain seperti nafkah ya. Nah, kalau suami yang mengajukan, nah ini di posisi istri ini banyak sekali itu. Banyak sekali haknya ya. Ada yang kita kenal dengan nafkah iddah. Selama 3 bulan itu
kemudian Mut'ah. mut'ah, madiyah, Madiyah. madiyah, ini yang kadang Kiswah, dengan nafkah. dan sebagainya. Kemudian ada kiswah, Kiswah. maskan. Jadi kiswah yang kita kenal dengan istilah ini kan antara kiswah dengan maskan ya. Maskan itu sebenarnya istri yang ditalak karena talak roji'i. Dia kan sebenarnya selama dalam masa iddah ini kan mesti dikasih tempat tinggal. Betul. Kiswah mungkin pakaian. Itu sebenarnya hak istri semua. Cuma persoalannya sekarang ini kan begini. Ketika suami itu menceraikan istri, walaupun itu talaknya talak roji'i, itu kalau dia selesai talak itu kemudian sudah ke KUA mau nikah kan gak ada halangannya. Iya, betul. Gak ada halangannya. Mestinya kan dia masih punya hak-hak untuk berpikir lagi, sabar ini ya mestinya begitu. Tetapi nyatanya kondisi masyarakat kita mengajukan cerai itu sudah ada calonnya. Istilahnya wanita idaman will ya, wanita idaman lain atau pria idaman lain. Terus kira-kira Pak Ketua ya, saya pernah dengar ini ada istilah namanya nusus. Itulah maksudnya ada seorang istri yang melawan terhadap suaminya, misalkan. Jika dikaitkan dengan pembahasan yang tadi, apakah gugatan dari seorang istri kepada suaminya, apakah bisa dikategorikan sebagai perbuatan nusus? Kira-kira begitu. Nusus itu sebenarnya lebih khusus pada pemahaman kita, ya, seperti yang diatur dalam kompilasi dan dalam perkawinan juga itu terkait dengan sebenarnya di situ memang ada gelagat, ada sikap yang betul-betul kebencian itu membuat dirinya itu lupa latari di dalam posisi hak dan kewajiban. Betul, sebagai istri. Sebagai istri dengan sendirinya meninggalkan rumah tangganya dalam arti untuk kepentingan kemaksiatan, kepentingan. Nah ini ya. Jadi bukan karena sebab. Sekarang istrinya meninggalkan suami karena suaminya cari lagi perempuan lain ini lain. Nah ini yang perlu kajian khusus. Nah karena memang ini dampak yang ditimbulkan ketika jelas-jelas kenususannya berarti tidak punya hak untuk mendapatkan. Jadi pembahasannya berbeda. Berbeda karena ini secara khusus betul-betul apakah memang dia meninggalkan itu bukan tanpa sebab. Betul. Kalau bukan tanpa sebab, lalu dia lakukan dengan cara seenaknya seolah-olah dia sudah seperti ketika belum nikah. Itu. Artinya secara garis bawahi nususnya harus dibuktikan secara materi kan gitu di persidangan. Ya gitu kan. Karena mungkin sinkronnya itu mungkin Pak Kota, karena dari nusus tersebut itu ada aturan kan yang menyatakan hak seorang istri bisa gugur. Iya. Dari sinilah yang mesti harus kita garis bawahi, kajian tentang nusus ini betul-betul dalam koridor pembuktiannya sampai kepada kejelasan bahwa dia meninggalkan suami, dia tidak taat kepada suami, itu apa karena sebab suami atau memang karena keinginannya. Betul. Nah ini yang harus ini next time itu nanti. Iya, jangan banyak menarik tapi terlalu berat itu nanti. Jadi pertanyaan yang ringan ya dari masyarakat. Ini yang kemarin masuk pertanyaan dari dari salah satu masyarakat di Bondowoso. Apakah kalau gugatan itu sudah masuk di persidangan, kemudian kedua belah pihak itu ingin rujuk kembali, itu apa bisa selesai di pengadilan berupa produk hukum dirujukkan kembali atau gimana? Atau gimana? Itu ada pertanyaan begitu kemarin. Kepastian hukumnya bagi kedua. Ini mesti harus kita bedakan mana yang bisa dirujuk, mana yang tidak. Ketika gugatan cerai, berarti seorang istri menjadi penggugat, suami sebagai tergugat, maka ini talak yang dicatatkan pengadilan talak batin. Talak batin. Berarti tidak ada peluang untuk rujuk. Betul. Kalau dia mau kembali tanpa menunggu iddah, silakan langsung proses seperti pernikahan awal di KUA.
di KUA Jadi masih bisa. bisa, tapi nikah baru. Nikah baru. Ya. Tetapi kalau karena jatuh talak roja'i yang dijatuhkan oleh pengadilan itu artinya yang diberi izin ya, kemudian eksekusi, suami menjatuhkan talak 1 roja'i, maka ini dalam tempo 90 hari atau ada yang 100 hari atau 3 bulan itu, maka di masa iddah itu, begitu dia ingin kembali baik, sebenarnya cukup datang ke KUA. Nanti di KUA di sana kan dirujukkan, kemudian dia akan bawa surat rujuk. Nah, surat rujuk itulah dibawa ke PA. Dibawa ke pengadilan. Untuk apa? Untuk ditukarkan kutipan akte Akta nikah yang disimpan gitu. di Ya, disimpan pengadilan itu. Iya. Tapi jangan dikira sama, enggak sama. Mengapa? Nanti di lembar catatan dalam itu ya, kan tulis, ada catatan ya, biasanya di belakang gitu ya. Rujuk tanggal sekian atau cerai tanggal sekian, rujuk tanggal sekian kan. Iya. Jadi ada catatan. Makanya sebenarnya kalau kita dari kaitan dengan masalah rujuk ini ya mestinya dijadikan jadikan peluang lah. Betul. Iya, dijadikan. Sebenarnya masih bisa. Masih bisa. Iya. Jadi ketika orang itu bercerai tidak menutup kemungkinan dia bisa rujuk. Iya. Iya. Karena begini loh ya. Ini saya sekian banyak coba untuk memberikan kajian terhadap ini. Perkawinan yang paling istimewa itu sebenarnya perkawinan pertama dan terakhir. Ya. Perkawinan kedua itu kalau saya katakan paling kejam, itu adalah perkawinan bermasalah. Perkawinan bermasalah. Betul. Kalau tanya mengapa bermasalah? Sekarang satu sama pengalaman. Betul. Kalau satunya nggak pengalaman, satu pengalaman. Nanti bawa anak. Dia nggak masalah, anak jadi masalah. Anaknya lagi masalah. Belum lagi harta bawaan dan sama-sama bawa rumah, mau tinggal di mana jadi masalah. Betul. Nah, itu. Karena itu sebenarnya, nah kalau kita istilah di pengadilan saya katakan orang yang nikah, orang yang cerai membawa masalah karena sudah punya will atau punya will atau will, itu nanti jadi alumni. Tahu alumni? Alumni gimana? Ya, dia cerai lagi. Cerai lagi. Karena apa? Kan kita tahu bahwa pernikahan itu sakral. Pernikahan itu ibadah. Betul. Mengapa kita sia-siakan? Belum cerai sudah bawa calon. Betul. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu cerai dipaksakan segera nikah. Nah, ini bukan perbuatan segera pernikahan itu. Maka kan timbullah masalah. Enggak sampai setahun sudah datang lagi. Betul kalau mau jadi alumni yang tadi yang disampaikan. Sepertinya Mas Herul dari perwakilan masyarakat ada yang perlu ditanyakan ini. Monggo ditanyakan ke lewat kami, nanti kami sampaikan. Mumpung iya masih di ini sebenarnya hanya dalam. karena selama ini mindset yang ada istilah yang namanya beli surat. Itu seperti apa dan agar bisa masyarakat itu paham tentang istilah-istilah yang ada di Nah, ini menarik ini. Saya pernah dengar juga itu. Terima Untuk kasih. itu kita langsung dan ini sebenarnya tidak hanya di Bondowoso. Oh, gitu. Tidak hanya di Bondowoso. Di daerah-daerah tapal kuda hampir seperti itu. Tapal kuda. Ya. Masuk Bondowoso Beli di surat, dalamnya. ya. Beli surat. Ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak aneh dan tidak asing karena toh dia terakhir dari proses itu tahun pulang bawa surat. bawa surat. Dia anggap proses yang semacam itu tidak dianggap sebagai satu proses yang sakral yang hati-hati tapi dianggap beli surat. Beli surat. Nah, ini memang ya pelan-pelan mesti harus kita beri pengetahuan. Betul. Oleh karena itu
dari kondisi begini, kami sebenarnya di Bondowoso kan saya baru 10 Maret saya masuk sini ya. 10 Maret ya. baru. 2020. 2020 Baru 3 bulan. 3 Iya. bulan. Tapi karena memang kami sudah cukup lama berkecimpung dengan pola gaya dan sebagainya seperti ini, kami gerak cepat. Nah, di kantor kami sekarang ini kan kami ingin memberikan pembelajaran agar masyarakat tidak tergantung pada pihak lain, Nah, kecuali secara resmi. betul. Yang namanya advokat, yang Nah, namanya kuasa betul. hukum, itu memang dilindungi oleh Undang-undang. Oleh karena itu datang sendiri, kalau tombol terpaksa diantar, antar di gerbang itu aja ke sana. Karena apa? Kami sudah mempersiapkan sedemikian rupa, kami menggunakan sistem kecepatan di dalam. Sekarang semua kan kita pakai elektronik, Betul. aplikasi elektronik. kita Online gunakan. semuanya serba online. Iya. Dan kami datang ke sini, saya kaget itu kalau ternyata penetapan salinan penetapan itu masih seminggu disampaikan, Iya, iya. seminggu sampaikan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Langsung saya gerak cepat, tidak ada kata lain. Putus hari ini, ambil hari ini, dan tidak usah menunggu lama. Cepat Benar. sekali. Ditahan dulu yang itu. Ya. Karena nanti itu masuk dalam inovasi. Iya. Nah, itu inovasi nanti. Karena di Advokat Channel ini, Pak Haji, jadi kita itu memberikan informasi, edukasi, inspirasi, motivasi, dan yang terakhir, inovasi. Ya, dan ini saya terima kasih betul ya, karena sebenarnya kami di mana-mana sebagai seorang ketua di PA mana saja yang sudah, kami itu lekat dengan media. Dengan media. Karena siapa yang bisa membawa informasi kalau bukan kita? Betul. Saya di sini sekarang seluruh wartawan apa itu online dan sebagainya udah ke kantor kami semua, sudah Alhamdulillah. meliput kami, karena kami butuh itu, Baik. saling membutuhkan. Oke. Iya, monggo. Masih ada lagi. Ya, monggo. Tidak apa-apa. Pokoknya intinya minggu begini ya, saya punya teman ini Yang penting jangan masuk perkara ya. Ah, Nggak jangan boleh. masuk perkara. Nggak boleh. Tidak boleh. Dia sudah ngajukan perkara. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ketua pengadilan ini, Mas, selain beliau sebagai ketua, beliau juga adalah seorang Oke. hakim. Di samping kami mencoba semua masyarakat kami, yaitu karyawan kami, hakim kami, itu kalau sudah urusan perkara, apalagi sudah masuk, kita tidak. Nah, Dan karena itu harus kita betul-betul karena jelas di sana di depan zona integritas. Nah, dan itu. kami alhamdulillah hari ini kami sudah masuk, sudah diusulkan oleh Mahkamah Agung ke tingkat Menpan RB. Alhamdulillah. Tinggal satu langkah, Pak. Harum lagi nama Bondowoso Nah, itu. Dan Pak, tadi kemarin saya ketemu Pak Bupati, ternyata di Bondowoso baru persiapan 14 dinas dan akan diusulkan. Nah, kami sudah melangkah jauh. Mudah-mudahan doa dari seluruh kabupaten Bondowoso. Amin. Kita doakan bersama-sama agar inovasi dan program-program dari Pengadilan Agama Bondowoso ini segera terrealisasi dengan baik. Pertanyaan selanjutnya deh, karena tadi kan Boleh tanya yang lain tapi ya. Sudah. Jadi pertanyaan tadi yang terkait dengan beli surat itu pada dasarnya tidak masalah. Tidak masalah. Ya, yang penting yang dimaksud beli surat adalah proses kepengurusan. Proses. Lalui semua, jangan sampai berhenti di jalan. Dan jangan lupa bayar panjang. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan ketika ada perceraian kan identik dengan persidangan. Ketika
identik dengan persidangan pasti identik dengan pengadilan. Ya, Nah, betul. pengadilan agama itu Pak Haji, wewenang dan tugasnya apa saja sih, masyarakat pengen tahu itu. Jadi, yang ditangani pengadilan agama itu apa aja sih kan Ya. gitu. Kan selama ini masyarakat kayaknya perceraian aja. Iya, apakah hanya untuk cerai saja? Nah, Terima kasih. Jadi kewenangan pengadilan agama itu ada di pasal 49 ya. Pasal Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama, kemudian diubah di Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Ya, itu terus kemudian diubah lagi Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Nah, yang lebih jelas lengkap itu ada di pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tahun 2000. itu. Nah, di sana mulai dari perkawinan. Perkawinan banyak sekali. Perkawinan ini hak-hak termasuk yang tadi kita bicarakan. Nah, di dalamnya juga ada ini ya, di penjelasan itu ini yang jangan sampai keliru lagi. Ini kewenangan kami tentang pengangkatan anak. Jadi garis besar dalam pengertian yang diutangani di pengadilan agama itu adalah mereka yang beragama Islam. Mereka yang Selama beragama Islam. koridor Islam. Siapa saja yang beragama Islam maka Itu itu kalau harus punya punya masalah itu di pengadilan agama. Tentang perkawinan itu ada sekitar 20 sekian nih jenisnya. Terus kemudian waris. Kewarisan. Ya. Waris ini banyak sekali ya, tentang di dalamnya ya, tuntutan hak yang terkait dengan waris. Kemudian ada juga wasiat, Ya. terus hibah, Sodakoh juga ada iya, juga. sodakoh, zakat juga. Zakat, sodakoh, makanya jangan main-main ya. Betul. Soalan sodakoh di Betul. apa, di mungkin di kelompok kita, di Betul. Mesir dan sebagainya. Betul. Itu kalau makan sodakoh itu bisa dituntut. Iya, itu Nah, ilmunya dan itu ada landasan yuridisnya. Nah, zakat juga Zakat. begitu. Ya, zakat itu kok. Zakat ternyata tidak diperuntukkan kepada mustahiknya, bisa dimasalahkan. Mudah-mudahan lah nggak dimasalahkan. Terutama yang sodakoh itu. Iya. Jadi kalau sampean sudah sodakoh sama saya, ngasih uang ini mas untuk transport sampean, jangan ungkit-ungkit lagi. Ada ini bercanda. Ada lagi infak. Ya, Oh, infak, Pak? juga, iya. Oh, Infak gitu. itu kan bisa infak uang kita yang kita masukkan di kota. Wakaf itu juga wewenang pengadilan agama. Subhanallah. Banyak sekali. Tarik kembali, saya nggak jadi mau wakaf. Iya. Itu mungkin Ya. termasuk sengketa salah. Iya. Sengketa Dan- masuk wilayah pengadilan Dan agama. perkara wakaf itu ada kemiripan suatu saat. Ada kemiripan seperti ketika kita pembuktian tentang permintaan sipil. Jadi wakaf Kontroversial itu ya, jangan dikira sulit, Hmm. nggak terlalu sulit. Kenapa? Wakaf itu menggunakan asas yang kita kenal dengan ini, yang unus testis itu. Oh, unus testis. Bahkan unus testis bahkan termasuk daud itu. Oh, testimoni Testimonium itu. daud itu Iya. itu termasuk itu. Artinya kan tidak mungkin wakaf yang sudah sekian itu masih bisa dibuktikan. Kalau kita kenal dengan istilah isbat, itu saksi-saksi istifadah. Yang bukan tidak mungkin anaknya, katanya dan sebagainya. Itu enggak terlalu sulit. Sulit itu, karena itu testimoni itu Iya. hanya mendengarkan. Iya, bukan saksi yang langsung begitu. Iya, tidak harus pelaku dengar, tahu dan tidak. Nah, itu wewenang pengadilan secara garis besar. Nah, termasuk ya pengangkatan Pengangkatan anak. Ya, pengangkatan anak. Terus kita kenal juga dengan ini ya,
Di kompilasi hukum Islam itu diatur tentang anak angkat. Ini kan dulu tarik ulur anak angkat. Anak angkat itu kan bukan ahli waris. Betul. Bapak angkat juga bukan ahli waris. Betul. Tetapi dia mendapatkan bagian wasiat Betul. wajibah. Wasiat. Artinya apa? Islam itu menghargai orang yang nyata-nyata anak angkat itu diasuh sejak kecil, sejak bayi sampai dia Betul. ditankan, dia nikahkan sampai ke rumah Betul, tangga betul. itu dihargai. Diapresiasi Karena itu sudah terbiasa setinggi-tingginya. sekarang harus kita dahulukan pengertian anak angkat itu bukan lagi kita kenal dengan adopsi. Betul. Ya, karena itu pengangkatan anak sama dengan anak asuh Betul. dalam Islam. Kalau adopsi kan bisa menggantikan Betul. itulah. Oleh karena itu kita umat Islam harus membiasakan pengangkatan anak. Jangan adopsi. Ada adopsi. Ya, itu istilah itu Kalau sangat penting karena punya arti yang berbeda. betul. Arti yang berbeda juga, Ya. makna yang berbeda dan juga interpretasinya yang berbeda juga. Terus ini lagi sih sebentar, perwalian. Oh, perwalian, ini penting juga. Ini kita bisa baca itu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu, 1974 mulai di pasal 49 dan seterusnya itu boleh itu dibaca. Nah, itu pada dasarnya perwalian itu tidak bisa terhadap orang tuanya. Ya. Perwalian itu contoh mana? Nah, sampai sekarang ini di pengadilan agama mana saja masih karena sesuai permintaan itu. Karena kata permintaannya notaris. Nah, ya itu sering sekali, Pak. Nah, Jadi itu mestinya notaris yang minta penetapan dari pengadilan, Nah, penetapan dari pengadilan gitu. Mestinya coba nanti para advokat itu memberi penjelasan kepada mereka itu bahwa itu mestinya penetapan ahli waris. Penetapan ahli waris. Ya, penetapan ahli waris seharusnya. Mengapa? Karena penetapan ahli waris dalam rangka biasanya kan untuk pinjam bank, Nah, betul. untuk mengambil uang di Atau bank, peralihan hak dan lain sebagainya. peralihan hak. Nah, itu mestinya cukup penetapan ahli waris. Jadi bukan gugatan waris. Bukan penetapan ahli waris. Sepanjang itu keduanya nggak ada masalah kan. Betul. Penetapan. waris. Bukan perwalian. Bukan perwalian. Nah, perwalian dan contoh kan gini. Suaminya meninggal. Istrinya masih hidup, punya anak. Kan ini dengan sendirinya dia adalah wali yang melekat. Betul, pada wali yang anak melekat. ini. Tidak Betul. perlu mendapatkan penetapan. Penetapan. Nah, tapi di masyarakat masih seperti Masih itu. seperti itu. Nah, ini mesti ini dia penetapan ahli waris. Nah, kalau penetapan ahli waris, nanti menetapkan siapa sih pewaris. Betul. Itu dan sebagainya. Nah, yang namanya istri yang kita kenal dalam istilah waris itu adalah masuk ke asal. Apa itu? Kita kenal dengan istilah janda. Janda mati. Janda mati. Itu kan ashabul furud. Ashabul furud. Nah, makanya untuk di Furudul Bondowoso, untuk di Bondowoso jangan sampai terjadi, walaupun kepentingannya itu dari pihak almarhum, dari pewaris. Nah, tapi yang namanya istri itu tetap ashabul furud. Masuk. Jadi tidak boleh ditinggal. Betul. Di Bondowoso. Selama ini kan kadang hanya kepentingan beberapa orang, justru yang masuk ke ashabul furud tidak dimasukkan. Nah, ini kemarin cerita hakim-hakim kami banyak yang seperti itu. Kan kasihan akhirnya suruh nyapu. Betul, gitu. betul. Jadi itu kalau perwalian ya lain lagi. Lain lagi. Karena itu sebaiknya mengajukan penetapan. Betul. Itu secara garis besar di wilayah kewenangan dan tugas dan wewenang pengadilan agama. Iya. Nah, sekarang yang paling penting inovasi pengadilan agama. Ini yang ditunggu masyarakat Bondowoso ini, Pak, untuk memberikan. Sebelum bahas inovasi ini, mungkin diperjelas dulu
gimana sih cara pelayanannya kalau kita Itu masuk di inovasi. Oh, masuk di inovasi. Inovasi. Iya. Karena kan katanya Pak Ketua selama ini jika secara manual begini, kalau sekarang secara online atau inovasi-inovasi apa lebih cepat gimana kan kita langsung ke ahlinya. Terima kasih ya. Jadi kami ini begitu datang di Bondowoso, di PA Bondowoso, itu langsung kami masuk kelompok PA yang dipersiapkan untuk mengikuti zona integritas. Nah, kemudian tempo hari sebelum kami ada pendampingan dari PTA, kami coba untuk menyikapi di PA. Jadi kami pertama memang kita gerak untuk bersama-sama teman-teman itu, akhirnya kami mencoba menggunakan inovasi kopi morning. Kopi morning. Kopi, bukan kopi. Bukan kopi, kopi. Kopi. Komentar pagi, penuh humor, tuntaslah masalah penting. Itu dicatat itu. Jadi Kopi morning. itu bisa masyarakat bisa berpartisipasi juga mungkin. Nah, kalau ini khusus untuk kami gini. Di dalam zona integritas itu ada yang kita kenal dengan area 1 itu adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu yang ingin dicapai adalah merubah mindset. Merubah mindset. Dan kultur set atau culture set itu, dan Oh itu kok yang bayar di BRI itu kok bukan yang bersangkutan. Ada 3 orang, terus saya kelas tanyanya, itu siapa? Itu Mudin, Pak. Makanya, loh, dia yang ngajukan tapi yang bayar uang yang mengantar lah gitu. Betul, yang mengantar. Nah, itu diantaranya saja, diantara tidak semuanya. Nah, ketika kita melihat seperti itu, nah ini tidak integritas lagi. Betul. Nah, kemudian kami bisa kena ini masalah. Betul. Akhirnya kami bikin satu inovasi yang kita kenal dengan Taruna Tanglora. Taruna Tanglora. Tanglora ini ada identitasnya Bondowoso kan? Tanglor. Tretang. Tapi artinya tidak begitu. Tidak begitu. Ya. Kayak sampai kayak kentang aja gitu. bukan itu. Ini sudah lapar. Tahan dulu. Taruna tata ruang layanan. Tata ruang layanan. Tanglora tangkal calo perkara. Tangkar calo perkara. Jadi ini insya Allah ini akan disambut dengan dan kami baik pakai oleh masyarakat sistem Bondowoso. 2 ring. ring. Makanya ring pertama itu di tempat ruang tunggu itu. Udah tepat kan tunggu. Ruang tunggu di bawah, Oh di iya. lantai 1. Nah, di lantai 1 itu kemudian tidak akan pernah ada atau diizinkan orang-orang yang tidak berperkara boleh masuk di ring 2. Di tempat Betul. layanan. Disitulah steril. Betul. Nah, ini sesuai dengan zona integritas yang Betul. sekarang kita harapkan untuk kita bisa mencegah gratifikasi Betul. dan pungli. Pungli. Karena itu, nah ini melalui inovasi. Termasuk yang tadi yang BRI sama POS tadi ya? Ya, Ah, itu kami punya inovasi yang kita kenal dengan one stop service. one stop service. One stop Subhanallah. Begitu tadi boleh masuk ke atas, yang sekarang sudah pakai ID card itu, di sanalah mulai yang mau daftar sampai pembayaran di BRI juga ada di situ. Kemudian mau urusan metrei, nasegel juga sudah pos ada di situ satu. Betul. Jadi kalau kemarin masyarakat Bondowoso Masih bingung nih. bukti jalan lagi gitu kan. Sampai butuh segel harus ke pos lagi, bayar balik lagi gitu. Sekarang sudah include bayangkan. Semuanya Itu bisa di situ. Itu inovasi. Tadi Ya. apa nama inovasinya, Pak? One stop service. Luar Begitu biasa. masuk di satu tempat selesai seluruhnya. semuanya. Selesai. Alhamdulillah luar biasa. Jadi pos vakum juga di situ semua. Gitu. Hmm. Jadi kami lengkapi lagi, ada inovasi baru Apa yang lagi? di situ
yang kita kenal dengan gugatan mandiri. Gugatan mandiri. Iya, Gimana kami gugatan mandiri? Gugatan mandiri baru kemarin yang kita pasang, mungkin kalau belum ke pengadilan belum tahu. Di pojok baca itu, pojok baca kita pindah betul. tempatnya. Iya. Sekarang pojok baca itu sudah ada meja, ada komputer, sudah ada print di situ. Silakan yang mau. Subhanallah. Ya, yang ingin membuat sendiri. Efisiensi waktu Iya. juga dibantu juga. Nah, jadi kalau ada pengen betul-betul dibantu utuh di pos vakum. Di pos vakum. Kalau dia punya ilmu pengetahuan untuk membuat gugatan sendiri, semua disiapkan di situ. Ada yang pemandu di situ, Pak. Iya, otomatis ketika dia Iya, nggak bisa caranya mesti nge-print gitu mungkin. Ya, print juga Iya, siapkan iya. di situ. Terus inovasi apa lagi? Nah, setelah kami ini coba dengan teman-teman melalui Copy Morning itu kayaknya semangatnya luar biasa. Iya. Nah, kami coba integritasnya anak-anak khususnya petugas PTSP. PTSP. Ini ternyata luar biasa. Dia sudah bisa bekerja dengan baik. Akhirnya apa? Kita bikin inovasi yang namanya laser Bali. Laser Bali. Iya. Bisa disebutkan apa laser Bali? Laser Bali itu Ada laser. Laser Bali itu layanan serba 5 menit. Subhanallah. Jadi setiap layanan itu tidak boleh lebih 5 menit. Oh gitu. Ya, harus cepat. Nah, mereka yang antri dipanggil, diselesaikan tuh nggak sampai 5 menit. Nah, kalau lebih 5 menit, maka yang kena lebih 5 menit tadi akan kita beri souvenir. Tapi tentunya yang ini kena punishment. Oh, kena punishment. Ya, pelayannya kena punishment. Akan kita beri semacam stiker itu. Jadi 3 dia kena hukuman. Jadi kalau kita ngantri terlalu lama, tidak dilayani, ya. boleh berhak minta souvenir. Nah, jadi ada begini. timingnya tentunya. Jadi begini. Timingnya begini. Begini Pak Ketua, ini souvenir terus ya. Jadi ketika dia dipanggil di tempat itu, ya di tempat panggil untuk layanan mungkin di informasi, di pengaduan, kemudian di pembayaran atau di pendaftaran, di pengambilan akte cerai atau salinan, itu kok duduk di situ lebih 5 menit, ya kan dapat. Betul. Ya, alhamdulillah sampai hari ini saya tanya belum ada itu. Kan itu masing-masing sudah ada jam itu. Iya, sudah ada timingnya. Sudah ada jam timer ya, timer ya, sudah ada timer itu. Betul. Jadi kita nggak main-main karena kita memang ingin memberikan yang terbaik. Setelah kami berjalan coba 5 menit itu, kok ternyata ada masalah. Apa masalahnya? Mereka yang sudah antri menunggu giliran, ternyata masuklah jam 12. Maka harus istirahat total sampai jam 13. Wah, kalau begini kan kasihan, dia harus nunggu 1 jam lagi. Padahal mungkin hanya 2-3 orang saja. Akhirnya kami coba putar balik, muncullah sebuah inovasi yang kita kenal dengan Lalimas. Inovasi lagi. Apa itu Lalimas? Banyak sekali. Banyak sekali inovasi. Tentunya masyarakat Bondowoso harus tahu. Lalimas bangga. Ya, itu layanan peduli masyarakat. Ini meskipun istirahat, tenaga PTSP itu giliran. 2 ditinggal, 2 ikut kegiatan sholat persib, petisip, sehingga mereka masih terlayani supaya tidak harus istirahat. Jadi tidak ada istilahnya Iya. Dan antrian kami di bawah itu sudah kita desain ya untuk supaya tahu tentang alur layanan di lantai 2. Karena itu kita pasang TV 2 itu, satu untuk layanan PTSP, satu layanan sidang. Jadi mereka tahu tentang saya dapat nomor berapa, kurang berapa, itu sudah layanan sekian, sudah. Jadi kita ada monitor.
Jadi kita berusaha seperti itu agar tidak sekedar setengah. Kan Betul. ini untuk kepentingan umat. iya. Tidak ada, gitu ya, seperti itu. Tidak bisa diserobot orang Tidak bisa. Bahkan bukan hanya informasi, ada suaranya juga ya Pak Ya, Ketua? Ada dia suara langsung dipanggil. Ada panggilannya. Jadi nomor sekian itu artinya akses di lantai 2 yang di sana tempat pusatnya pelayanan itu sampai ke lantai 1. Mereka yang layanan mengenai di zaman COVID ini kita tetap pakai protokol kesehatan. Sehingga lantai 2 itu tidak banyak yang bisa kita tampung. Akhirnya masih nunggu di. Dan insya Allah nanti hari Kamis itu sudah kita buat sudah di-skat semua itu tempat untuk kita. Mungkin masyarakat Bondowoso penasaran seperti apa pelayanan dan inovasi-inovasinya. Mungkin kita perlu review persatu. Tidak apa-apa kan ya Pak Ketua? Tidak apa-apa. Bagian PTSP, ini bagian pendaftaran. Bukan, kita review ke sana. Karena penasaran. Pengadilan agama. Iya, penasaran. Pengadilan kok canggih ya sekarang kan gitu kan. Dan kami masih ada itu. Ternyata tidak semua masyarakat kita yang sudah kita banyak tuliskan buang sampah di tempat sampah. Iya. Itu ternyata juga belum sepenuhnya bisa dilatih. Di masyarakat di lantai 2 juga begitu. Akhirnya kami ada inovasi yang kita kenal dengan pasukan pusara. Pasukan pusara. Iya. Oh, subhanallah. Apa itu pasukan pusara? Itu menakutkan itu. Menakutkan sepertinya kok. Nah, kayak, itu bawa senapan. Soalnya namanya pasukan. Pasukan. Pasukan pusara itu kita pakai salah satunya itu juga itu pasukan pusara. Oh iya. Jadi kalau sudah pakaian baju rompi kuning, ya, di bawahnya ada di belakang ada pasukan pusara, dia itu bawa yang di atas tuh bawa pel kering, yang di bawah itu bawa skop sama sapu. Nah, itu gerakannya jam siang, jam 10 siang itu kan sore sudah dibersihkan, pagi bersihkan, siang ada pasukan itu. Pusara apa? Pusara itu pungut sampah sembarangan. Pungut sampah sembarangan. Subhanallah, luar biasa. Jadi itu diantaranya kami persiapkan di dalam rangka kita terus meningkatkan kualitas. Betul. Jadi kami berharap dengan Taruna Tanglora mereka aman, ya, tidak terganggu oleh pihak. Betul. Dengan Laser Bali ya, itu diharapkan efisiensi waktu. Itu dengan pasukan pusara itu diharapkan semua nyaman, bersih, tetap asri. Apalagi di saat pandemi COVID ini. Nah, seperti ini kami makanya tetap protokol kesehatan kita laksanakan. Wah, terima kasih banyak ini Pak Ketua. Jadi banyak sekali informasi dan yang ini diberikan. ada aplikasi ada lagi? Iya, aplikasi ini. Jadi aplikasi kita itu ada Andang ya. Antrian sidang. Trip ya. Antrian PTSP. Terus ada lagi yang kita sebut aplikasi Jamas. Nah, dan itu berupa aplikasi elektronik semua. Subhanallah. Itu yang efisiensi sekali terhadap yang waktu. Jamas itu terkait dengan Jamas ya. Itu meja informasi. Apa? Enggak, meja informasi. Jadi di informasi sana sudah ada aplikasi tentang meja informasi. Sampai ingatnya Tanglor aja dari tadi itu. Jadi kalau tidak dijelaskan Jamas itu dikira jasa masyarakat. Ya, betul, jasa masyarakat. Ya. Jadi itu inovasi dari Pengadilan Agama ya. Jadi tentunya masyarakat nanti jika ingin lebih tahu banyak, kita review nanti deh. Betul. Kita review. Terima kasih. Karena itu berupa mekanisme lah. Iya, terutama inovasi karena ini kan cepat dan ini insya Allah satu-satunya yang jadi pilot project mungkin bagi bisa ditiru oleh
instansi-instansi yang lain kan begitu Pak? Mudah-mudahan. Satu-satunya di Bondowoso. Iya. Betul. Jadi kami sekarang sudah masuk ke tingkat PRB. Ini mudah-mudahan ini yang satu kali berangkat. Saya satu kali berangkat mudah-mudahan tuntas gitu ya. Alhamdulillah. Ya kami gerak bersama-sama. Kalau Betul. kita juga begitu gigihnya. Kalau tahu apa yel-yelnya. Wah. Perlu review. Perlu review. Iya. Perlu sekali. Karena itu juga motivasi kepada lembaga-lembaga yang lain agar pelayanannya minimal seperti itu. Wah, itu luar biasa. Kalau perlu di kantor sampean nanti kasih seperti itu juga. Sepertinya belum siap. Kayaknya tanggal aja ini. Ya. Jadi gitu. Terima kasih Pak Ketua atas ilmu yang diberikan kepada masyarakat Bondowoso dan juga inovasi-inovasi dari pengadilan agama yang tentunya itu nanti sangat membantu kepada masyarakat Bondowoso, efisiensi waktu juga kan gitu kan. Banyak inovasi. Dan terakhir saya ingat ketika kita tema kita tentang perceraian, saya ingat apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama tadi. Perkawinan yang istimewa adalah perkawinan yang pertama dan yang terakhir. Itu yang harus dicatat. Kan gitu kan? Iya. Itu. Jadi inovasi-inovasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama sudah cukup banyak sekali. Tinggal yang disampaikan Pak Ketua tadi, person by personnya tadi. Karena kita dari pengadilan sudah fasilitasnya sudah canggih, sudah modern gitu kan, sudah inovasinya juga sudah bagus, tinggal person by personnya agar mematuhi aturan yang ada dibuat di sana. Mungkin oh iya. Nah, itu ada di tulisan itu apa itu? Motivasi. Yang terakhir kami itu kita masyarakat Bondowoso perlu motivasi dari inovator, dari orang yang memiliki inovasi-inovasi, kita perlu motivasi terutama masyarakat Bondowoso. Terima kasih ya. Jadi begini, meskipun tadi kami memberikan sekian banyak inovasi dan untuk layanan cepat, tapi jangan dikira kalau perceraian harus cepat selesai. Betul. Oleh karena itu, kami tetap berorientasi pada aturan yang ada. Yang namanya upaya damai oleh majelis hakim itu tetap kewajiban. Nah, kemudian yang kedua, kita penuhi Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Itu tetap seperti itu. Setiap sidang tetap kita upayakan. Hanya persoalannya masyarakat itu kayaknya menghindar dengan itu. Yang datang satunya nggak datang. Kedua-duanya. Iya, ini yang sebenarnya ketika salah satunya nggak datang itu aja yang mungkin menjadi pertimbangan kita ya, kalau memang tidak mungkin hadir ya gimana lagi kan gitu. Mempersulit pengambilan kebijakan. Iya, ya sebenarnya tidak mempersulit, tetapi kita ikuti seperti itu, tapi kita tetap berharap mudah-mudahan masyarakat tetap upaya untuk perdamaian itu diambil dan jalan terbaik gitu ya. Yang kedua tentu kami terima kasih ya, ini media ini cukup luar biasa dalam rangka kita nyambung silaturahmi Dengan melalui masyarakat. Online dengan masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat semakin edukasi ini semakin memberikan nilai lebih. Betul. Mereka mungkin lambat laun istilah beli surat akan hilang, hilang. Dan masyarakat tahu betul bahwa bukan zamannya lagi kita ini berdagang menjadi makelar, Betul. menjadi orang-orang yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Betul. Bahwa orang yang mau cerai, orang yang mau ngurus perkara itu tempat bisnis. Betul. Tapi ini adalah koridor hukum yang mesti harus kita junjung tinggi, reformasi birokrasi dan lain sebagainya. Ini juga bagian di dalam rangka kita, terutama para advokat ya. Agar bisa memberikan edukasi pada masyarakat, tidak lagi dengan caranya sendiri atau salah ya. Betul. Salah. Saya pernah itu pengalaman, ada orang surat nikahnya dibawa semua,
uangnya juga dibawa, pada saatnya ternyata dia tidak datang ke kantor. Kan kasihan. Kasihan, Seperti betul. itu. Artinya kepentingan hukum dari Nah. kliennya tidak diurus. Dan yakinlah seluruh masyarakat bahwa datang sendiri ke pengadilan Betul. agama bisa terselesaikan semuanya. Betul. Tapi kalau mau cerai lebih baik nggak usah lah. Itu rumah kata tangga yang terakhir ya. ya. kata kunci terakhir. Ya. Daripada memang ada pelayanan yang baik, Ya. inovasi yang baik, tapi daripada memilih cerai lebih baik gak usah Ya. cerai. Ya. Oke. Jadi terakhir itu terima kasih Pak Ketua atas hadirnya dan terima kasih Mas Herul juga mewakili dari masyarakat. Kita ketemu lagi di channel selanjutnya, tentunya Dengan tetap pembahasan yang lebih pembahasan lagi. yang lain dengan edukasi hukum, dan di episode selanjutnya kita akan review pengadilan agama dan inovasi-inovasi apa yang ada di pengadilan agama yang tentunya kesemuanya itu untuk kepentingan masyarakat, garis miring kepentingan umum. Nah, terima kasih bersama saya Herul Jamal Habaib dan rekan saya. Saiful Rijal. Kita akan ketemu lagi di channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.